Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa semester 5 PIAUD IAI Nusantara Batanghari yang Ibu cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Minggu 6 Desember 2020 kita kembali bertemu dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini Bunda ingin menjelaskan tentang teori pembelajaran yang terkait dengan anak usia dini. Ada beberapa teori pembelajaran. Yang pertama adalah teori behaviorisme, itu artinya teori tentang perilaku. Artinya teori ini lebih mengutamakan hasil. Ingat ya, teori behaviorisme itu perilaku lebih mengutamakan hasil. Nah, dan dengan cara apa? Dengan cara memberi stimulus. Stimulus itu diberikan dengan cara apa? Yaitu dengan memberi reward and punishment. Reward itu penghargaan, punishment itu adalah hukuman bagi anak-anak. Kelemahan dari teori pembelajaran behaviorisme adalah hanya fokus pada hasil, bukan proses. Yang kedua, siswa tidak mandiri atau anak PAUD tidak mandiri. Yang ketiga, tidak melatih siswa atau anak kita untuk berinovasi. Yang kedua adalah teori pembelajaran humanistik. Artinya teori humanistik ini adalah guru sebagai motivator dan fasilitator. Itu ya. Jadi guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Nah, yang ketiga adalah teori pembelajaran kognitivisme. Nah, teori pembelajaran kognitivisme dia lebih mengaitkan pengetahuan baru yang ada pada anak usia dini yang dibawa dari lahir dengan pengetahuan lama, mengaitkan pengetahuan baru yang diperoleh anak berdasarkan stimulus dan pengalaman belajar dengan mengaitkan dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki oleh anak dari lahir. Artinya dengan cara apa orang dewasa atau guru melakukan itu dengan cara asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang keempat adalah teori pembelajaran konstruktivisme. Kelemahan dari teori pembelajaran konstruktivisme adalah fokus pada proses. Kelebihan dari teori pembelajaran konstruktivisme adalah lebih fokus pada proses, siswa mandiri, terus melatih berpikir kreatif pada anak usia dini. Jadi kelebihan dari konstruktivisme seperti itu. Yang kelima adalah teori pembelajaran sibernetik. Nah, ini sangat sesuai dengan yang kita lakukan perkuliahan sekarang di masa pandemi COVID, yaitu teori pembelajaran sibernetik. Artinya teori pembelajaran dengan menggunakan internet dan yang lain-lainnya. Kelebihan dari konstruktivisme, ulang lagi, ada tambahan di situ, melatih anak untuk berpikir HOTS itu adalah high order thinking. Jadi melatih anak untuk berpikir kritis, berpikir dengan daya nalar yang baik. Sedangkan behaviorisme tadi tidak menekankan kepada cara berpikir HOTS. Padahal sekarang kita dituntut untuk anak-anak bisa berpikir secara HOTS. Rekan-rekan mahasiswa semester 5 PIAUD IAI Nusantara yang Bu cintai, berikutnya Bunda ingin menjelaskan tentang tingkatan kognitif. Yang pertama, tingkatannya adalah C1. C1 itu adalah mengingat.
Contoh kata kerja operasionalnya adalah menyebutkan, mengetahui, menuliskan, memberikan label. Jika anak bisa menyebutkan, mengetahui, menulis, menyebutkan, berarti C1 dalam kognitif tingkatannya sudah berlaku atau berjalan. Yang kedua, tingkatan kognitifnya C2, yaitu memahami, gitu ya. Memahami itu yang perlu rekan-rekan catat dan ingat, kata kerja operasionalnya adalah membedakan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Jika itu bisa dilakukan oleh anak usia dini dalam proses belajar melalui bermain, berarti tingkatan kognitif C2-nya sudah bisa. Tingkatan kognitif yang ketiga adalah C3, itu menerapkan. Contoh kata kerja operasional C3 atau menerapkan adalah melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menggunakan, menyelesaikan. Jika itu ada di dalam proses eksplorasi bermain pada anak usia dini, berarti tingkatan kognitifnya sudah C3. Tingkatan kognitif berikutnya adalah C4. C4 itu menganalisa. Contoh kata kerja operasionalnya adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Ada 6. Nah, jika itu rekan-rekan temukan saat melakukan penilaian atau asesmen pada anak, berarti tingkat kognitif anak itu sudah C4. Berikutnya tingkat kognitif C5, yaitu mengevaluasi. Tolong diingat, tercatat, contoh kata kerja operasionalnya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, mengevaluasi, memvalidasi, terus memonitor. Jika kata-kata ini ada dilakukan oleh anak-anak usia dini ketika rekan-rekan mahasiswa atau bunda-bunda mengajar di PAUD, berarti tingkat kognitif anak itu sudah di C5. Berikutnya tingkat kognitif yang terakhir adalah C6, yaitu mencipta. Contoh kata kerja operasionalnya adalah membangun. Misalnya anak-anak mampu membangun pikirannya sendiri, mampu membangun gambar, mampu membangun ide, terus membentuk, membuat, terus memperjelas, menemukan, menyusun, terus menampilkan. Jika ada bunda-bunda mengajar menemukan anak yang sudah mampu seperti ini, berarti anak ini sudah tingkat kognitifnya di C6. Nah, ketika mengasesmen, anak-anak bisa melihat kemampuan anak-anak tersebut. Demikian rekan-rekan tambahan dari Bunda hari ini tentang materi kita tentang metode pengembangan kognitif anak usia dini. Semoga bermanfaat. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.